Halo semuanya, saya Windra Swastika. Ya, ini adalah satu seri tutorial untuk bahasa pemrograman Python. Ya. Nah, eh, kita akan masuk materi untuk pemrograman berorientasi objek pada Python. Selama ini ya, selama belajar ini kita menggunakan paradigma pemrograman prosedural. Ya, saya tuliskan prosedural. Prosedural itu apa? Prosedural itu kita membentuk fungsi-fungsi terlebih dahulu, kemudian kita panggil fungsi itu dalam satu program. Ya, misalnya kita memanggil fungsi katakan print gitu ya. Ini kita memanggil sebuah fungsi yang namanya print, ya. Atau kita membuat satu fungsi ya, misalnya fungsi def function gitu ya. Function misalnya hello ya. Nah, yang kita lakukan ini adalah kita mendefinisikan satu fungsi, kemudian kita memanggil fungsi itu dalam program kita. Nah, ini adalah paradigma pemrograman yang prosedural. Nah, untuk pemrograman berorientasi objek ya, pemrograman berorientasi objek itu kita tidak menggunakan fungsi-fungsi seperti ini, tapi kita mendefinisikan ke dalam satu kelas terlebih dahulu. Kelas ya, kelas dalam bahasa Inggrisnya kelas. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kelas kurang mewakili, saya akan menggunakan istilah blueprint. Ya. Blueprint ini apa? Seperti orang mau membangun rumah, berarti dia harus lebih dulu membuat blueprintnya, rancangannya dulu. Ya, dalam PBO atau pemrograman berorientasi objek itu disebut sebagai kelas. Saya beri contoh misalnya kelas untuk mobil misalnya. Kelas mobil ya. Kelas mobil itu punya properti. Propertinya apa? Properti itu atribut ya. Misalnya warna, misalnya apakah manual transition atau automatic ya. Atau kemudian misalnya cc ya, berapa cc atau berapa besar volumenya. Misalnya apakah menggunakan bahan bakar yang digunakan dan sebagainya. Ini properti ya. Properti itu setelah properti ada lagi yang namanya method. Method ini aksi yang bisa dilakukan oleh kelas ini atau blueprint ini. Misalnya metodenya bergerak maju ya, bergerak maju atau bergerak mundur misalnya. Nah, seperti ini. Nah, yang namanya blueprint kita masih belum bisa benar-benar uh, melihat atau ada tidak ada objek yang benar, masih belum ada objeknya gitu ya. Ini baru rancangannya, baru blueprintnya. Nah, supaya benar-benar menjadi mobil, maka kita harus masukkan ke dalam satu objek. Misalnya ya, misalnya saya ambil contoh mobil, misalnya Avanza ya. Nah, ini kita menggunakan kelas mobil. Dengan menggunakan mendefinisikan objek Avanza sebagai mobil, maka Avanza ini mempunyai properti warna, mempunyai properti transisinya, mempunyai properti untuk volumenya atau cc, berapa cc, kemudian bahan bakarnya apa, dan seterusnya. Demikian juga Avanza ini bisa punya metode yang bergerak maju atau bergerak mundur. Nah, ini disebut sebagai objek dan ini disebut sebagai kelas. Ya, kelas atau blueprint mungkin istilah yang tepat ya. Nah, bagaimanakah penerapan PBO ya, pemrograman berorientasi objek ini pada Python? Nah, yang pertama untuk mendefinisikan satu kelas ya, kita tuliskan kelas, kemudian nama dari blueprintnya. Kita mau beri nama apa? Saya ambil contoh misalnya doc gitu ya. Diberi kurung buka kurung tutup, kemudian kelasnya, propertinya apa dan bisa apa. Nah, untuk awal kita perlu mendefinisikan satu fungsi ya, namanya init. Init ini nanti akan dipanggil ya, akan dipanggil saat pertama kali kelas doc ini diterapkan dalam satu objek ya, def init self. Nah, misalnya kita mendefinisikan bahwa anjing ini punya umur, punya nama dan punya umur ya. Berarti kita bisa tuliskan seperti ini. Ditaruh dalam parameter ya, namanya, umurnya ya. Nah, kemudian self titik nama sama dengan nama, kemudian self titik umur sama dengan umur. Seperti ini. Nah, setelah itu kalau misalnya kita terapkan dalam satu objek, misalnya kita beri nama anjingnya namanya misalnya Blackie gitu ya, sama dengan dog ya.
kita beri namanya siapa? Namanya Blacky, dengan umurnya misalkan 4 tahun. Nah, dengan demikian kita punya satu objek ya, namanya Blacky. Objek ini menggunakan kelas dog ya, dan kita definisikan dengan nama Blacky dengan umur 4. Kalau kita misalnya punya anjing yang kedua, misalnya Zero ya, maka dog ya, Zero usianya misalkan 6 begitu. Ya, dalam contoh ini kita punya dua objek ya, dua objek namanya Blacky dan Zero, dan keduanya itu merupakan kelas anjing. Saat mendefinisikan kelas ya, itu perlu ditambahkan nama dan usia sesuai dengan yang sudah kita definisikan pada init. Nah, ketika sudah menjadi objek seperti ini, kita tentu bisa mengaksesnya ya. Print Blacky titik nama misalnya ya. Ketika kita jalankan Ctrl R, maka hasilnya adalah tercetak namanya. Demikian juga kita bisa mencetak print Blacky titik umur ya. Maka akan keluar Blacky 4. Nah, begitu. Nah, bagaimana kalau kita mau mendefinisikan satu function gitu ya, satu metode yang bisa dilakukan oleh si anjing, misalnya def menggonggong ya, misalnya menggonggong gini ya. Di fungsi ini, function ini hanya mencetak ya, misalnya woof woof gitu ya. Nah, ketika kita sudah mempunyai function seperti ini, kita bisa panggil gitu ya. Misalnya Blacky titik menggonggong. Nah, seperti ini ya. Kalau dijalankan, maka hasilnya adalah woof woof. Tentu di dalam fungsi ini kita bisa memberikan kondisi gitu ya. Misalnya if umur ya lebih besar dari 5 misalnya, dia menggonggongnya seperti ini. Ya. Else ya, print guk misalnya. Nah, kalau kita berikan seperti ini ya, maka ketika Blacky yang umurnya 4 dia menggonggong, maka dia akan masuk pada ini self ya, self. Maka dia akan masuk pada if yang ini, guk. Sedangkan ketika Zero ya, Zero menggonggong, maka karena usianya 6, maka dia akan masuk di woof woof begitu. Ya. Sama seperti fungsi yang lain ya, bahwa fungsi itu bisa mengembalikan satu nilai. Ya, bisa mengembalikan satu nilai. Ini bisa saya simpan atau bisa saya return gitu ya. Return seperti ini, else return seperti ini. Ya. Nah, ketika di return seperti ini, tentu kita bisa print ya, print Zero menggonggong, maka hasilnya adalah seperti ini. Ya, nilai yang dikembalikan adalah woof woof gitu. Kalau Blacky, maka nilai yang dikembalikan adalah guk gitu ya. Kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, seperti itu ya contoh untuk pemrograman berorientasi objek pada Python. Bagaimana kita membuat kelas, kemudian kita mendefinisikan properti atau atribut apa saja yang ada pada kelas itu. Kita bisa meletakkannya ke dalam parameter ya. Kemudian ketika objek itu dibuat, kita letakkan parameter yang sesuai. Kemudian kita juga bisa membuat satu metode untuk aksi yang bisa dilakukan oleh kelas ini ya. Dan kita bisa mengakses metode itu dengan nama objek diikuti dengan metode yang mau dipanggil. Nah, kalau kita coba untuk mengubah ini ke dalam satu paradigma pemrograman prosedural ya, tentu nggak akan seperti ini strukturnya ya. Mungkin kita akan perlu misalkan doc1 sama dengan namanya Blacky gitu ya. Kemudian umur 1 sama dengan misalkan 4 ya, 4, kemudian doc2 sama dengan Zero, kemudian umur 2 sama dengan 6. Nah, seperti ini jadi terpisah sendiri-sendiri ya, namanya sendiri, umurnya sendiri, namanya sendiri, umurnya sendiri. Tapi dengan menggunakan
PBO ya, object oriented, kita bisa melihat bahwa satu objek itu otomatis ya mewakili berbagai macam atribut. Kita bisa meletakkan nama, umur, kemudian misalnya jenis anjing gitu ya, dan seterusnya. Nah, satu objek bisa mewakili banyak atribut. Kemudian dalam objek tersebut kita juga bisa menggunakan semua fungsi yang didefinisikan pada kelas tersebut. Ya, oke, sampai di sini ya pengantar untuk PBO pada Python. Kita ketemu di video berikutnya.